Hari ketiga pelarangan mudik, arus kendaraan masih ramai di titik penyekatan tol Jakarta Cikampek. 77 pelajar Indonesia asal Mesir tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai negara tersebut memberlakukan lockdown. Meski sudah dilarang, Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur terus didatangi pemudik. Selamat malam pemirsa, larangan yang telah dikeluarkan pemerintah ternyata belum mampu membendung niat warga untuk mudik ke kampung halaman. Tak kehabisan akal, warga pun menghindari titik penyekatan petugas dengan melewati jalur-jalur tikus. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews malam kali ini bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, ruas tol Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, lebih dari 2.000 kendaraan termasuk mobil pribadi dipaksa putar balik karena melanggar aturan larangan mudik dan PSBB. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu saja yang diizinkan melintas. Petugas kepolisian terus berjaga di pintu keluar tol Bitung, kilometer 26, ruas tol Tangerang Merak. Petugas melakukan penyekatan dan menghentikan kendaraan yang hendak mudik dan masuk keluar wilayah PSBB. Dalam penyekatan yang berlangsung sejak pagi, polisi menghentikan lebih dari 2.000 kendaraan, termasuk kendaraan pribadi yang dipaksa putar balik melalui pintu keluar tol Bitung. Sementara itu, kendaraan dinas, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan angkutan logistik tetap diizinkan melintas. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, ada rekan Yosefina Damaris yang berada di sana. Yosefina, silakan, bagaimana kondisi di sana? Zila, hari ketiga penerapan larangan mudik untuk pembatasan kendaraan ataupun penyekatan di Tol Bitung, tepatnya ini di kilometer 26 ruas tol Tangerang Merak, aktivitas ataupun pengawasan pembatasan kendaraan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, ini adalah giat ataupun pengawasan pembatasan kendaraan di Tol Bitung di kilometer 26. Kalau siang tadi ada 4 lajur yang difungsikan, namun untuk saat ini hanya 2 lajur yang difungsikan. Lajur kiri ini diperuntukkan untuk kendaraan yang memang dialihkan untuk keluar melalui exit Tol Bitung, sementara lajur kanan diperuntukkan untuk truk ataupun angkutan logistik yang bisa melintas langsung begitu mengarah ke Cikupa, Balaraja, hingga ke Merak. Dari siang hingga sore tadi, data terakhir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, ada lebih dari 2.000 kendaraan yang terpaksa dihentikan oleh petugas, namun angka 2.000 ini tidak berarti semuanya pemudik. Ada mobil pribadi, ada elf ataupun bus kecil, dan juga ada bus besar. Memang tadi ada beberapa bus yang kami lihat ini mengangkut pemudik, namun mayoritas adalah kendaraan ataupun mobil pribadi yang ikut ataupun diminta juga untuk putar balik begitu melalui exit Tol Bitung, dikarenakan mereka ini dianggap tidak mengindahkan imbauan di rumah saja ataupun dianggap keluar masuk wilayah PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar begitu. Dan memang ada pengecualian untuk kendaraan yang melintas, tidak hanya angkutan logistik, tapi juga kendaraan dinas, ambulans, dan juga ada mobil pemadam kebakaran begitu. Ada setidaknya 204 petugas yang bersiaga ataupun ditugaskan setiap harinya di pos pengamanan Bitung ini untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang melakukan mudik. Sampai saat ini memang belum ada sanksi ataupun denda yang dikenakan kepada pelanggar dari ataupun terhitung sejak pertama diberlakukannya larangan mudik, yakni 24 April kemarin hingga 7 Mei nanti. Namun setelah 7 Mei esok begitu hingga 31 Mei nanti akan ada sanksi yang dikenakan begitu hingga 1 juta rupiah ataupun ancaman kurungan 1 tahun penjara. Zila. Baik, terima kasih atas laporannya Yosefina Damaris dari Tol Bitung.
Nah, pemirsa, penyekatan kendaraan dari arah Jakarta di tol Jakarta Cikampek terus dilakukan hingga malam ini. Jumlah kendaraan yang didapati akan mudik menurun jika dibandingkan hari sebelumnya. Hingga minggu malam, arus kendaraan yang melintas di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Petugas masih menyekat kendaraan-kendaraan yang akan meninggalkan wilayah Jakarta. Ada 400 lebih kendaraan yang didapati akan mudik dan diminta memutar balik melalui eksit tol Cikarang Barat 3. Meski demikian, jumlah ini berkurang dibandingkan hari kemarin, yaitu sebanyak 600 kendaraan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di tol Jakarta Cikampek, kita segera bergabung dengan rekan Baby Kristami di sana. Ya, Baby, selamat malam. Apakah di sana masih ada pemeriksaan? Selamat malam April dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari ketiga penerapan operasi penyekatan kendaraan di ruas jalan tol Cikampek, Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikarang Barat 3, kilometer 31. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya masih terus melakukan seleksi kendaraan dan juga pemeriksaan apakah kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini adalah kendaraan yang memuat pemudik atau tidak. Jika memang terlihat kendaraan ini adalah kendaraan yang ingin mudik, membawa barang bawaan banyak dan juga banyak penumpangnya, maka akan langsung diarahkan untuk keluar gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan kalau transportasi ini merupakan transportasi yang membawa logistik, lalu kebutuhan bahan pokok, dan juga alat kesehatan akan boleh melintas langsung ke arah Cikampek. Dan tadi juga kami mengetahui data hari ini ada sekitar 20 bis, lalu ada 80 elf atau minibus, dan 440 kendaraan pribadi yang diarahkan untuk keluar gerbang tol Cikarang Barat 3, kilometer 31 ini. Dan angka yang sudah tercatat pada hari ini menunjukkan penurunan dari hari kemarin, yang dimana mencapai 600 lebih kendaraan yang diarahkan untuk keluar gerbang tol Cikarang Barat, namun hari ini mencapai 400-an, dan memang tapi kalau kendaraan pribadi ini memang mengalami peningkatan daripada hari kemarin, dan ini dikarenakan juga karena hari ini lebih landai, jadi petugas kepolisian juga masih bisa melihat apakah adanya kendaraan pribadi yang mengangkut barang bawaan banyak dan ingin mudik. Kembali ke Anda ke studio. Ya, baik. Baby, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, hari ketiga pemberlakuan larangan mudik, polisi bersama TNI terus merazia kendaraan di sejumlah lokasi di Kota Bekasi. Kendaraan roda 4 dan roda 2 tak luput dari pemeriksaan. Di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, satu persatu kendaraan yang melintas pada Minggu malam diperiksa petugas. Tidak hanya identitas, tujuan pengendara yang melintas juga diperiksa. Beberapa kendaraan yang bukan berasal dari Jakarta terpaksa putar arah. Data dari pos checkpoint di Sumber Arta, Kalimalang menunjukkan aktivitas warga yang melintas mengalami penurunan. Pemeriksaan larangan mudik oleh petugas gabungan ini akan terus dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi persebaran virus corona. Meskipun pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik selama pandemi COVID-19, namun masih banyak warga nekat yang menyeberang ke Pulau Jawa atau mudik ke Lampung. Untuk mencegah arus mudik, Polda Lampung telah mendirikan 6 titik pemantauan yang meriksa setiap pengendara yang melintas. Aparat Polda Lampung yang tengah menggelar operasi Ketupat Krakatau 2020 mendapati banyaknya warga yang masih melintasi Pelabuhan Bakahuni. Untuk mencegah masuknya pemudik ke Provinsi Lampung, polisi mendirikan 6 titik pemantauan pemudik. Setiap pengendara yang melintas di titik ini diminta untuk menggunakan masker dan akan disemprot oleh disinfektan. Selain itu, ada petugas kesehatan yang memeriksa suhu tubuh serta kesehatan setiap warga yang melintas. Petugas juga memeriksa data serta alamat para pengendara.
Sewu, kita dari sini komunikasi sama Pring Sewu alamatnya mana, sehingga ada kesinambungan antara data kita yang kita ambil dengan data kita dari kabupaten kota yang ada di tempat kita, sehingga mereka terpantau. Nah, tentunya kita memahami bahwa terkait dengan mudik ini kan penumpang sudah tidak boleh. Ya, mereka yang membawa masih sembako ini masih bisa diberikan kesempatan karena memang ini kebutuhan masyarakat. Mungkin ya orang sudah nyebrang dari laut mau kita kembalikan lagi. Maka kita di sini mengecekkan kesehatannya sejauh mana dia kesehatan. Misalnya nanti memang ada indikasi memang ini kurang ini, kita kan ada ruang isolasi. Kita akan taruh di ruang isolasi Kabupaten Lampung Selatan. Dan kita juga instruksi dari Pak Gubernur bagaimana sebagai pintu gerbang ini untuk kita menjaga maksudnya saudara-saudara kita yang akan pulang ke kampung. Sejak tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020, Pemprov Lampung akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan meminta pemudik kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya mulai tanggal 7 hingga 31 Mei 2020, pemudik yang nekat memasuki wilayah Lampung akan diberikan sanksi hukum. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulustiawan, iNews melaporkan. Setelah meniadakan penerbangan domestik, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta juga membatalkan seluruh penerbangan internasional. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Malam.